Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat-sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, di kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang situasi market. Baik, sebelum saya membahas inti pembahasan ini, subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini, like dan share agar channel ini bisa lebih maju dan berkembang lagi ke depannya, dan yang tentunya juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan. Di sini di dalam market ini terdapat tiga fase terbentuknya tren. Nah, mungkin bagi teman-teman pemula yang baru tahu atau yang belum tahu atau yang baru mengenal, pasti kan masih agak bingung ya. Apa sih itu, Kang? Tiga fase itu yang kayak gimana sih, Kang? Oke, jadi di dalam market ini ya terdapat tiga fase, yaitu yang pertama adanya tren kuat naik, tren kuat turun, dan sideways. Nah, tren kuat naik itu seperti apa, Kang? Tren kuat naik itu seperti ini. Baik, kita cari ya. Oke, yang penjelasan tren kuat turun aja ya. Nah, ini adalah tren kuat turun. Nah, ini adalah tren kuat turun. Itu adalah tren kuat turun, teman-teman. Jadi tren kuat turun itu tercipta setelah tren kuat naik, dan tren kuat naik juga tercipta setelah tren kuat turun. Nah, di sini ada peningkatan, teman-teman. Di sini masih penurunan. Nah, tren kuat naik itu tercipta setelah tren kuat turun. Nah, tren kuat turun itu seperti apa, Kang? Jadi gini ya, kalau misalnya tren kuat naik itu kan tadi seperti itu ya, ke bawah. Nah, ini tren kuat turun, masih tren kuat turun ya. Nah, ini tren kuat naik, teman-teman. Nah, itu adalah tren kuat naik. Nah, mungkin teman-teman pasti bertanya, "Oh, Kang, itu kok kenapa beda sama tren kuat turun? Tren kuat turun itu kok merata gitu, hampir merata turunnya itu. Jadi tidak ada jeda-jeda sedikit gitu, ada longgak-longgaknya." Ya, karena di sini tidak akan mungkin, karena lihat saja sekarang kalau kita misalnya mau melihat market yang bagus, itu cari market yang tidak banyak sumbunya. Apa itu sumbu? Ini yang kayak begini. Dan jangan juga cari market yang tipis-tipis. Nah, kalau misalnya menemukan market yang tipis-tipis terus sama banyak yang sumbu-sumbunya itu adalah market yang tidak baik. Nah, lebih baik cari market yang sumbu-sumbunya tidak terlalu panjang dan tidak banyak. Nah, seperti ini juga lumayan bagus nih di jam berapa ini? Jam 6 ya. Jam 6 ini lumayan bagus nih market. Nah, trend sideways kayak gimana, Kang? Trend sideways itu jadi si harga marketnya ini tidak cenderung naik, tidak cenderung turun gitu, teman-teman. Nah, seperti inilah. Nah, kenapa itu dikasih garis? Ya, jadi begini maksudnya. Jadi tren itu akan naik di sini di titik harga berapa? 110,900. Nah, di harga bawahnya terendahnya berapa? Di sini di harga 110,750. Dan jika candle selanjutnya terbentuk lagi ke atas, maka dia tidak akan melebihi harga yang sebelumnya di sini. Kenapa? Karena dia ada di momen trend sideways. Nah, jika si tren ini melebihi garis ini, maka langsung akan penurunan lagi. Atau kalau misalnya tidak melebihi juga, dia pasti penurunan naik lagi. Oh, nah di sini berarti harga tertingginya turun lagi, ini harga terendahnya naik lagi, sama. Tuh, seperti itu yang dinamakan trend sideways. Nah, bagaimana cara open posisinya? Open posisi di setiap tren-tren seperti itu. Ya, misalnya kalau tren kuat naik dan tren kuat turun, kita hanya mengikuti arus saja. Nah, kita juga misalnya kalau kesulitan untuk menentukan open posisi kemana arah ini selanjutnya candlestick ini, maka kita juga bisa menggunakan indikator. Di sini banyak indikator ya.
Nah, kalau trend sideways itu mudah sekali ya. Kalau misalnya open posisi trend sideways itu kita cuma menganalisis tren ini, dilihat kuatnya segimana, turunnya segimana, dan candlenya ini terbentuknya berapa candle. Itu cuman segitu aja ya. Ini menurut saya, pengalaman saya yang sudah bermain di all-in trade dengan situasi tren kuat naik dan tren kuat turun. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bila ada yang menanyakan, Kang, misalnya kalau kita menggunakan strategi misalnya atau indikator, semua indikator gitu dilangsungin, itu bagaimana Kang dalam market kalau kita open posisi, apakah lebih mempermudah kita untuk membaca arah harga atau mempersulit? Nah, itu kalau misalnya kita memakai semua indikator, pakai itu, ini sebenarnya ada dua. Kita bisa mempermudah kita untuk menentukan open posisi, bisa juga mempersulit kita untuk menentukan open posisi. Kenapa demikian? Karena jika teman-teman belum mengetahui manfaat indikator-indikator tersebut, maka teman-teman pasti akan mendapatkan kerugian. Tuh. Makanya daripada itu, teman-teman harus mengenali dulu indikator-indikator tersebut, kegunaannya untuk apa. Seperti ini, seperti garis ini, apa ini yang satu ini namanya, kegunaannya kayak gimana. Terus si titik-titik ini kegunaannya kayak gimana. Terus ini juga gimana, ini gimana misalnya. Nah, itu nanti saya akan membahas di video selanjutnya tentang manfaat gunanya semua indikator ya. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa jika teman-teman ingin lebih mengerti, ingin berlatih, dan ingin bermain all-in trade, teman-teman bisa bergabung di Telegram saya. Tinggal teman-teman buka saja di deskripsi, di sana saya sudah menyediakan linknya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.